Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila Putri Lestari dengan NIM 2400029090. Saat ini di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesehatan masyarakat pada saat ini. Pada tahun 1981, masalah kesehatan masyarakat di Indonesia terutama berkisar pada akses terhadap makanan bergizi, perumahan layak, dan obat-obatan. Namun, seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan demografi, tantangan kesehatan masyarakat Indonesia kini telah berkembang dan lebih kompleks. Berikut ini adalah isu utama kesehatan masyarakat di Indonesia pada saat ini. Yang pertama, itu ada stunting dan malnutrisi. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis masih menjadi masalah yang signifikan. Meskipun prevalensinya telah menurun dari 37% menjadi 21,5% pada akhir 2023. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 14%. Selain itu, malnutrisi lainnya seperti obesitas pada anak-anak dan dewasa juga mencerminkan pola makan yang tidak seimbang. Yang kedua, itu ada penyakit menular, yaitu TBC atau tuberkulosis dan HIV/AIDS. Indonesia mengalami lonjakan kasus tuberkulosis atau TBC yang signifikan, lebih dari 809.000 kasus baru pada tahun 2023. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh perbaikan dalam sistem deteksi dan pelaporan. Selain itu, sejumlah orang yang hidup dengan HIV atau ODHIV menurun menjadi sekitar 515.000 pada tahun 2023. Tantangan untuk pengendalian HIV/AIDS masih sangat besar. Yang ketiga, ada kesehatan mental. Kesehatan mental menjadi isu yang semakin diperhatikan. Tren global menunjukkan peningkatan gangguan mental di Indonesia. Masalah ini juga semakin mendapat perhatian. Laporan MMB Health Trends 2024 menunjukkan bahwa klaim medis terkait kesehatan mental meningkat, mencerminkan peningkatan kesadaran dan kebutuhan akan layanan kesehatan mental. Yang keempat, ketersediaan tenaga kesehatan. Indonesia mengalami kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter dan spesialis. Rasio dokter di Indonesia hanya 0,47 per 1000 penduduk. Indonesia menempati di urutan 147 dunia. Hal ini menyebabkan ketimpanan akses layanan kesehatan terutama di daerah terpencil. 5. Penggunaan obat yang tidak tepat. Data survei kesehatan di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat mendapatkan obat tanpa resep dari apotek atau atau mengambil obat berizin, dan 40% diantaranya menerima antibiotik tanpa resep. Praktik ini beresiko menyebabkan resistensi antibiotik dan masalah kesehatan lainnya. Yang keenam, kesehatan perempuan dan kesehatan digital. Kesehatan perempuan termasuk akses dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan pencegahan kanker yang menjadi perhatian utama. Selain itu, layanan kesehatan digital semakin berkembang, memberikan akses yang lebih luas, namun juga memberikan tantangan terkait privasi dan kualitas layanan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah Indonesia telah menciptakan berbagai program kesehatan, termasuk transformasi sistem kesehatan menuju Indonesia Emas 2045 dengan fokusnya terhadap pencegahan penyakit dan kualitas layanan kesehatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.